As-sanatur rabi'atu minal hijrah, tahun keempat setelah hijrah Rasulullah. Ghazwatu Bani Nadir. Ini bercerita tentang ghazwah, perang dengan Bani Nadir. Fi sanatir rabi'ati minal hijrati hadasat ghazwatu Bani Nadir. Pada tahun keempat Hijriah terjadi peperangan dengan Bani Nadir. Bani Nadir ini salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Ya, Bani Nadir ada Quraidah, ada juga satu lagi apa? Ada 3 ya. Di antaranya Bani Nadir. Wa ghazwatu Dzatir Riqa. Ada juga ghazwatu Dzatir Riqa. Ya. Kharaja ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da ghazwati Bani Nadir. Jadi setelah perang Bani Nadir ini Rasul keluar ya untuk berjihad ya di peperangan Dzatir Riqa. Wa ma'ahu sabumiati muqatilin, ada 700 pejuang ya, limuharabati qabailin min Najdin, yaitu untuk memerangi kabilah Najd. Tajamma'u liqitalihi, mereka berkumpul bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wahum Banu Sa'labah wa Banu Muharib. Mereka itu adalah Banu Sa'labah dan Banu Muharib. Jadi setelah peristiwa Uhud ini, secara psikologi orang-orang musuh-musuhnya Nabi Muhammad ini jadi naik gitu ya, semangatnya tinggi. Ya. Semangatnya tinggi. Mereka itu jadi optimis. Tambah optimis setelah kekalahan Rasulullah di perang Uhud. Walaupun kan sebelumnya itu ya, ketika ada satu peperangan besoknya itu setelah perang Uhud, Rasul memerintahkan orang-orang untuk keluar melawan ya yang akan menyerang. Nah, ya, itu yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah orang-orang yang kemarin perang Uhud. Tapi tidak terjadi. Artinya dalam peperangan ini strategi dimainkan. Teror-teror gitunya, apa istilahnya itu? Ya. Ya dimainkan karena memang kata Rasul al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu daya. Ya. Seperti itu. Jadi mereka optimismenya naik. Sehingga mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya. Yaitu Banu Sa'labah dan Banu Muharib. Falamma sami'u bi khurujihi harabu. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Rasul itu keluar untuk memerangi mereka, mereka pun ketakutan. Mereka pun tunggang langgang, lari, kabur. Tarikina nisa'ahum. Mereka meninggalkan para perempuan mereka, ya, istri-istri mereka. Summa raja'a ba'dhum liqitali. Kemudian sebagian mereka juga ada yang pulang lagi untuk memerangi Rasulullah. Wa kana al-muslimuna yusalluna salatul khauf. Nah, pada tahun keempat Hijriah ini, yang orang-orang Islam ini melaksanakan salat khauf. Jadi terjadi salat khauf itu pada tahun keempat Hijriah. Falamarauhum, ya, ketika mereka melihatnya, alqallahu fi qulubihim ar-ru'ba. Allah menanamkan pada hati mereka itu rasa takut. Ya, walam takun harbun, maka Dzatur Riqa ini tidak terjadi peperangan. Wa fi hadhil ghazwah nazala Jibril
alaihi salam, Jibril turun di salatil khauf untuk salat khauf. Wa rukhsati tayammum, dan ada rukhsah tayammum. Ya. Nah, jadi ayat tayammum itu fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian belum tidak mendapatkan air, maka boleh tayamum. Ya. Nah, ini jadi salat khauf itu ketika sebagian duduk di bawah, sebagian berdiri. Jadi tidak seperti salat, ya. Tidak seperti salat biasanya kita. Ya, satu komando. Nah, salat khauf ini ketika yang sebagian sujud, sebagian berdiri gantian terus gitu. Ya. Jadi saking wajibnya salat, ketika perang pun dilaksanakan salat. Gitu. Ya, dan Jibril turun untuk salat khauf juga. Wa ghazwatu Badrin al-akhirah, dan ada juga peperangan Badar al-akhirah, ya. Walam yakun fiha harbun, ya, tetapi tidak terjadi peperangan illa Bani Nadir. Bagaimana terjadinya peperangan Badar kedua atau Badar al-akhirah? Ya. Kharaja Rasul SAW wa ilaiha. Nah, Rasul keluar bersama para sahabatnya ke Badar. Wa ma'ahu alfun wa khumsumi'ati rajulin. Bersama 1.500 pejuang. Likitab Abi Sufyan, untuk memerangi Abu Sufyan. Alladzi aw'adal muslimin bi Badrin, yang telah menjanjikan nanti kita ketemu lagi di Badar, gitu. Kata Abu Sufyan, ya, nanti kita perang lagi, gitu ya. Sama Marro. Walakin lam yatamakan min al-wafa biwa'dihi, tapi dia tidak menepati janjinya. Bal arsalan Nu'aim bin Mas'ud ilal Madinah, tapi mengutus Nu'aim bin Mas'ud ke Madinah liyurhibal muslimin, untuk meneror orang-orang Islam. Faqadima Nu'aim al-Madinah, dan Nu'aim datang ke Madinah. Wa qala inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Hei orang-orang Madinah, orang-orang sudah berkumpul, ya, untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian sama mereka yang sudah berkumpul. Fazadahum imanan, tapi orang-orang beriman ini bersama Rasulullah bertambah keimanannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan ni'mal wakil, ya. Falamma wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ila Badrin, ketika Rasul sudah sampai di Badar, wajada Abu Sufyan qad haraba biman ma'ahu, tapi dia mendapatkan Abu Sufyan sudah kabur dulu, ya. Amal muslimun, ya, adapun orang-orang yang muslim, fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin, mereka kembali dengan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ulam yamsas humsu, tidak terkena keburukan, tidak mendapatkan keburukan. Wattaba'u ridwan Allah, dan mereka mengikuti ridhonya Allah. Wallahu dzul fadlin azim, dan Allah, ya, pemilik keutamaan yang agung. Nah, kembali lagi. Banu Nadir, siapakah Banu Nadir? Qabilatun min Yahudil Madinah. Mereka ini satu kabilah, satu kaum Yahudi di Madinah. Kana bainahum wa bainal muslimin ahud, di antara Banu Nadir dengan orang-orang Islam itu ada perjanjian. Yu'aminu kullu minhum al-akhar, yang satu sama lain saling mempercayai, gitu ya. Qadima ilaihimur Rasulullah SAW ma'abad yasabi. Rasul datang kepada Banu Nadir dengan sebagian sahabatnya. Fatafaqa jama'atu minhum ala qatli, tetapi sebagian mereka bersepakat untuk membunuh Rasul. Wah, ini kesempatan nih untuk membunuh Rasul. Fa'alimar Rasul, tapi Rasulullah SAW sudah tahu dengan strategi itu, dengan siasat itu. Fakharaja min indihim wa tabi'ahu ashabu, tapi Rasul keluar dari mereka dan diikuti oleh sahabatnya. Gitu ya. Jadi Rasul ini kan dulu juga sudah kejadian orang yang sudah bersepakat, 2 orang gitu kan ya, mendatangi Rasul, padahal mereka itu tidak ada orang yang mendengar, hanya kesepakatan berdua saja.
Nah, tapi Rasul sudah tahu kesepakatan dua orang ini sampai dia yang mau membunuh Rasul ini masuk Islam, gitu, ya. Nah, jadi Rasul ini mukjizat Rasul ya, Rasul sudah tahu. Summa arsala ilaihim yamurum bil khuruj minal bilad, ya. Rasul mengutus ya kepada mereka itu dan menyuruh mereka untuk keluar dari Madinah. Fa'ata'u, ya, dan mereka mentaatinya. Sumam tana'u, ya. Wasababu imtanaihim anna ikhwanahum wal munafiqin arsalu lahum. Ada juga ya, kenapa mereka ya menolak, ada yang sebagian ya agar tidak keluar dari Madinah, karena ini disupport oleh orang-orang munafik, orang-orang munafik di Madinah. Jadi sebenarnya kenapa Banu Nadir ini bisa berkhianat? Salah satu yang mensupport mereka itu ya orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Tokoh munafik itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini, ya, kemarin kan perang Uhud 1000 orang, Abdullah punya pasukan, Abdullah bin Ubay bin Salul pulang lagi 300 orang. Jadi Rasul itu ketika perang Uhud 700 orang. Nah ini juga sama, ya, Banu Nadir ini, ya. Nah, sampai-sampai mereka jangan keluar dari Madinah, ya, jangan keluar dari Madinah. Kami akan mensupport kalian, kata orang-orang munafik ini, ya. Kalau kamu keluar, kami pun akan keluar, gitu. Ya, seperti itu. Diam saja di sini. Tetapi pada kenyataannya orang-orang munafik tidak begitu. Ya, begitu orang-orang Banu Nadir keluarnya, keluar orang-orang munafik diam saja di Madinah. Ini orang-orang munafiknya, tetap bahayana orang-orang munafik. Nah, ini nih ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala. La takhruju min diyarikum, jangan keluar dari bumi kalian, dari rumah kalian yang di Madinah ini. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, kalau kalian dikeluarkan dari Madinah ini, lanakhrujanna ma'akum, kami pun akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Wa in qutiltum lanansurannakum, kalau kalian diperangi, kami akan menolong kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah menyaksikan bahwa mereka ini adalah para pembohong, ya. Lain ukhriju la yakhrujuna ma'hum wa in qutilu la yansurunahum. Geningan ketika mereka dikeluarkan, mereka tidak keluar. Orang-orang munafik ketika orang-orang Banu Nadir dikeluarkan dari Madinah, diusir, orang-orang munafik mangga. Wa in qutilu la yansurunakum. Dan ketika orang-orang Yahudi dibunuh, la yansurunakum, sebenarnya orang-orang munafik tidak menolong, yang suruh tidak menolong mereka. Walau nasaru melayalunal adbar semua lain surun. Intinya ini kebiasaan orang-orang munafik, ya. Nah, karena sebagian mereka ini tidak keluar, ya, karena merasa terpuaskan dengan janjinya orang-orang munafik. Tapi ketika mereka diusir, ternyata orang-orang munafik ini tidak ada yang menolong, gitu, ya. Lam yarau minal munafikin man sa'adahum kama akhbarallahu ta'ala, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Seperti itu orang-orang munafik itu, ya. Fahasarahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengepung mereka, ya. Hatta sa'alul khuruj fa'adina lahum, sampai orang-orang Banu Nadir itu meminta untuk keluar dari Madinah. Tadinya kan kata Rasul, kalian keluar dari Madinah, menurut wae, gitu, dikepung ke Rasul. Kenapa mereka tidak nurut? Karena mereka punya harapan akan ditolong
oleh orang-orang munafik tadi. Tetapi pada kenyataannya ketika sesudah dikepung mereka tidak dapat pertolongan sedikit pun. Maka mereka pun meminta, ya sudahlah kami meminta keluar, ya tanpa ada pertumpahan darah, gitu. Ya, maka fa'adinalahum, Rasul pun mengizinkan mereka. Wa kharaju bi amwalihim wa nisa'ihim wa auladim. Dan mereka keluar dari Madinah itu, ya, bersama hartanya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Wa may yastati'una hamlahu 'alal ibil illa alatal harbi. Dan mereka tidak membawa di atas unta. Ya, jadi bawa barang-barangnya itu tidak di atas unta. Ya, illa tidak pakai kendaraan gitu ya, illa alatal harbi, kecuali alat perang. Nah, jadi ketika Banu Nadir ini, jadi di Banu Nadir ini, di tempat Banu Nadir ini ada perkebunan, pokoknya perkebunannya ini subur sekali. Kalau nggak salah perkebunan anggur kalau nggak salah, ya. Nah, perkebunan atau kurma gitu ya. Perkebunannya sangat subur sekali. Nah, ketika mereka keluar, ya, ini dikelola oleh orang-orang Islam, oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya, dikelola sebagai harta rampasan perang. Kalau tidak salah masih ada bagi hasil dengan orang-orang Yahudi, ya, ada penghasilan kalau tidak salah. Nah, koreksi nanti kalau salah, ya. Maka di sini juga momentum di mana orang-orang muhajirin itu punya pendapatan. Di awal hijrah itu kan orang-orang muhajirin itu hartanya kan tidak dibawa, ya, itu barang bawa orang-orang muhajirin, harta segalanya ditinggalkan di Mekah. Ya, dan di antara terjadinya perang Badar juga karena mereka dicegat ketika mau bawa harta tidak bisa. Jigwe ke Madinah maka kata orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, tapi harta segala rupa harus ditinggalkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, maka terjadilah perang Badar. Jadi Rasul itu mencegat itu bukan tanpa alasan. Karena ada harta orang-orang beriman ketika itu dibawa oleh Abu Sufyan dalam perdagangan, dicegat oleh Rasul. Ya, tadinya makanya pasukannya cuma sedikit gitu, sudah tanggung keluar di perang Badar itu, ya, mau kembali lagi nanti orang-orang munafik akan surah, orang-orang kafir juga akan senang, ya, bahwa Rasul pengecut dan lain sebagainya, ya. Maka Rasul itu pada awalnya belum sabat, belum teguh. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, teguhlah Rasulullah SAW walaupun mereka hanya 313 orang. Nah, sumber lain mengatakan 314 orang melawan 1000 orang. Dan qadarullah, ini peperangan yang dimenangkan oleh orang-orang Islam, ya, perang Badar. Nah, jadi kembali lagi bahwa ya orang-orang muhajirin utamanya, ya, itu punya penghasilan, ya, punya penghasilan. Nah, setelah Banu Nadir diusir, ya, Banu Nadir diusir dari Madinah karena mereka mengkhianati isi perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi ini apik sekali ya Rasulullah, apik dan epik ya. Rasulullah membuat perjanjian ya bersama orang-orang Madinah akan menjaga menjaga Madinah bersama. Ya, Rasul juga mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang Ansor sehingga ya perpecahan di dalam kaum muslimin itu kecil sekali. Ya, tadinya kan orang-orang yang punya maksud itu ingin memecah belah antara muhajirin dengan Ansor. Ini kesempatan bagaimana mengadu domba muhajirin dengan Ansor. Ya, tetapi Rasul dipersaudarakan, berkuranglah. Ya, berkurang. Aduh, ini strategi ini tidak mungkin ini terlaksana. Ya, jadi kan orang-orang Yahudi juga senang awalnya Rasul ke Madinah itu karena mereka punya kepentingan, gitu. Ya, kepentingan yang selama ini belum terlaksanakan. Nah, tetapi Rasulullah orang yang sangat cerdas sekali sehingga dibikin piagam
perjanjian disebut dengan Piagam Madinah, kesepakatan bersama. Ya, tetapi orang-orang Yahudi ini karena pengen lebih, ya jadilah seperti itu. Ya, orang-orang Yahudi ini. Ya, hayang ngarawuku siku muncik orang mah gitu. Kemudian bertemannya dengan orang-orang munafik yang tidak bisa dipercaya. Itu kan orang-orang munafik mah. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Kita beriman, masa saya harus beriman seperti orang-orang bodoh? Tetapi ya, ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, wa idza laqul ladina amalu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang kami juga beriman. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka ketemu dengan para syayatin, para apa artinya syayatin itu di sini? Para pengikut, para ya dengan golongan mereka. Qalu innama akum. Sebenarnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami bilang beriman itu hanya memperolok-olok saja orang Islam. Ya, padahal kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang memperolok-olok mereka gitu. Nah, wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah memperpanjang tugian mereka. Tugian ya, Allah memperpanjang, melangsungkan ya tugian. Tugian teh subhanallah, tugian mereka. Ya, tulis nanti yang tahu ya, lupa lagi. Subhanallah. Jadi ini ya, Yahudi itu nanti ada 3. Nah, ini yang pertama diusir nanti. Ya. Nanti yang kedua ya, itu yang kemudian memantik peperangan Ahzab. Sama diusir juga. Ya, diusir juga. Yang ketiga, Banu Quraidah. Nah, ini yang kemudian nanti akan dieksekusi. Dieksekusi juga berdasarkan kesepakatan mereka, keinginan mereka. Seperti itu. Ya. Jadi 3 Yahudi ini, 3 golongan Yahudi, 3 kabilah Yahudi di Madinah ini tidak ada yang tersisa. Ya, tidak ada yang tersisa karena mereka selalu berkhianat dan selalu berbohong. Ya. Nah, seperti itu ya, pada tahun ke-4 Hijriah. Hawadis. Ada kejadian apa saja nih di tahun ke-4 Hijriah? Fisana fi Rabi'ati nazalat Jibril fi ghazwati Dzati Riqa. Tahun ke-4 Hijriah ini Jibril turun ya pada perang Dzatur Riqa bi sholatil khauf. Ada salat khauf. Wa fi hadhil ghazwah aidan nazalat rukhsatut tayammum. Jadi di perang ini juga turunlah rukhsah tayammum. Ya. Jadi kalau lihat sejarah itu enaknya begitu. Oh, ini turun ini ketetapan ini turunnya kapan, kenapa turun? Ya, ini tayammum, ya. Tayammum. Karena kalau wudu dulu keburu perang apa baliut ya. Nah, maka ada rukhsah tayammum. Wa fi hadis sanati tufiat Zainab zaujur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tufiat Zainab, wafat istrinya Rasul. Ya. Jadi kalimat zauj ya. Zauj itu kalaupun perempuan tetap zauj dalam Arab itu. Ya. Sok diurang lamun ngobrol bahasa Arab jauh ana jauh tuh Kak. Al-Quran hadis itu tidak ada kata Al-Quran itu jauh saja, karena jauh itu artinya pasangan gitu ya. Lamun Apple sudah punya istri, mana Apple jauhnya gitu ya. Tapi udah acarnya bukan jauh ya. Kalau pasangan Apple, masa pasangan Apple laki-laki gitu ya, seperti itu. Nah, baik laki-laki atau perempuan bahasanya zauj ya. Nah, jadi Zainab zaujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Salamah ibnu ammatihi, dan Abu Salamah ya
anak bibinya, ya, anak bibinya alaihi salatu wassalam, wa huwa akhuhu minar radha, dan ini saudara sesusu. Wa fiha tazawwajar Rasul alaihi salatu wassalam Umma Salamah, ya, dan di tahun ini juga Rasul menikahi Ummu Salamah. Wa fiha wulidal Husain ibnu Ali, dan di tahun ini juga Husain anak Ali dilahirkan. Jadi kalau Hasan di tahun ketiga Hijriah, Husain di tahun keempat Hijriah, beda 1 tahun. Ya. Wa fiha amara Rasul sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit ayyata'allama kitabatal Yahud. Di tahun ini juga Zaid bin Thabit disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari tulisan Yahud. Liyaktubalahu ilaihim, agar dia menulisnya kepada mereka. Wa yaqra'alahu ma yaktubuna ilaihi, dan membaca apa-apa yang mereka tulis kepadanya. Ya, jadi Rasul ini Zaid bin Thabit ini orang yang sangat cerdas sekali, ya, memahami beberapa bahasa, diantaranya adalah bahasa Yahudi, tulisan Yahudi, ya, agar lancar. Jadi Rasul ini begitu ngutus ekspansi ini, ya sudah apa, ya, dengan mengikuti perkembangan ketika itu, ya. Jadi mengutus orang untuk mempelajari bahasa Romawi, bahasa Persia, ya, seperti itu. Walaupun Rasulnya ummi, ya, ummi tidak bisa membaca begini, ya, sengaja ini sebagai, ya, bahwa sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi, gitu. Bukan buatan Nabi, ya, bisa saja. Padahal itu bukti bahwa Rasul itu adalah ummi, ya, ummi teh itu bisa nulis, itu bisa baca, bukan berarti bodoh, ya, cerdas sekali Rasulullah itu. Tapi qadarullah, Allah mentakdirkan seperti itu, ya, agar, ya, keautentikan Al-Quran itu betul-betul terbukti bahwa itu bukan, ya, bukan ucapan Rasul, ya, bukan ucapan Rasul, tapi itu adalah betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Nah, seperti itu. Ya, di Rasul juga yang di tahun ini menikahi siapa? Ummu Salamah. Ya. Nah, nanti kapan-kapan kita bercerita istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi itu ada 12, ya, yang ditulis dalam sejarah ini. Dan subhanallah, luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mohon maaf, tidak pernah keluar mani tidak pada tempatnya, gitu. Tidak pernah keluar mani tidak pada tempatnya. Ini Rasul, ya. Ini yang ditulis di dalam kitabnya Aqidatul Awam, ya, Nuruz Zalam, buah karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya. Situ ditulis bahwa Rasul itu tidak pernah mengeluarkan air mani tidak pada tempatnya, gitu. Karena, ya, ketika keluar air mani tidak pada tempatnya itu mintalah ubi syaitan, itu dari permainan setan, ya, seperti itu, ya. Jadi wa mubadir, gitu Rasulnya. Seperti itu, ya. Kan ada orang yang ngarep-ngarep, aduh iraha, ya, ya, mimpi indah, gitu, ya. Nah, ini pada tahun keempat Hijriah, ya. Alhamdulillah, ya. Ya. Nah, kita sudah selesai membahas pada tahun keempat Hijriah, ya, di mana terjadi perang dengan Banu Nadir, ya. Walaupun peperangan ini tidak memakan korban, ya, perang juga Zatur Riqa, ya, sama, tidak terjadi pertempuran adu fisik. Begitu juga Badar al-Akhirah, ya, Badar akhir, tidak terjadi kontak fisik, ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada hikmahnya,
ada manfaatnya, ya, ada hikmah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan keimanan kita terus bertambah seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan ilmu kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.